Cerita selanjutnya dimulai dengan Do Yun yang diam-diam bertemu dengan mantan bosnya dan membicarakan kematian Jo Hyuk. Do Yun tidak menyembunyikan fakta bahwa ia masih tidak percaya pada mantan bosnya, tetapi bersedia bekerja sama dalam kasus Hwain. Sementara bosnya tersinggung dengan kecurigaan Do Yun, ia mengizinkannya untuk terus menyelidiki kasus tersebut. Ia meminta Do Yun untuk menyelidiki dugaan dana gelap Kim Duo yang dimaksudkan untuk membantu Yongguk mengambil alih perusahaan. Sementara itu, Yongguk dan Won-soo menuju Swiss untuk membahas cara menarik uang yang ditinggalkan Kim Duo. Saat Won-soo tidur, Yongguk mengirim email kepada seorang pria bernama Peter dan mengatur pertemuan. Di bank, mereka diperlihatkan uang tersebut setelah diverifikasi, tetapi mereka tidak dapat membawa semua uang itu kembali. Mengingat jumlah uang dan keadaannya, mereka harus mencuci uang tersebut di negara tersebut. Kembali ke Korea, di Istana Agung, Sodam terpeleset dan secara tidak sengaja memperlihatkan dirinya kepada Do Yun. Do Yun secara halus menanyainya tentang tinggi badan dan kemampuan bahasanya, tetapi dia berbohong. Meskipun demikian, Do Yun tetap curiga padanya. Kita mengetahui bahwa Yong Min menuntut agar uang itu dibagi menjadi 3 bagian. Namun, Yongguk yakin bahwa Won-soo adalah satu-satunya orang yang dapat memutuskan apa yang harus dilakukan dengan uang itu. Di sisi lain, Ketua Park ingin dana itu digunakan untuk suksesi Yongguk. Hal ini menyebabkan pertengkaran antara kedua putra itu, dan Yongguk menolak untuk mengalah. Ia menyebutkan bahwa Yong Min tidak memiliki hak atas uang itu, karena ia bukan pewaris sah. Yong Min kehilangan kendali dan mengancam akan melaporkan keluarga itu ke jaksa. Sebagai balasan, Yongguk menyinggung kematian ketua duo dan mempertanyakan apakah Yong Min membunuh ayahnya. Ketua Park tampak terkejut mengetahui suaminya dibunuh, tetapi Yong Min tidak. Kemudian, Yong Min mampir ke rumah Tuan Han dan terungkap bahwa Yong Min membunuh ketua dan Tuan Han membantunya menutupinya. Melalui kilas balik, kita mengetahui bahwa terjadi pertengkaran dan Yong Min memukul ketua duo dengan emas batangan. Saat ini, Yong Min meminta Tuan Han untuk membantunya menemukan cara mendapatkan uang dan membunuh Won-soo. Masalah utama bagi semua pihak yang terlibat adalah bagaimana cara mencuci uang itu kembali ke negara tersebut. Setelah Won-soo dan Yongguk kembali dari Swiss, Ketua Park menyarankan kepada Tuan Han agar mereka menggunakan Hyun-soo untuk mencuci uang. Ia berharap hal ini akan mendorong Won-soo untuk tunduk. Ia terkejut ketika Tuan Han menolak idenya dan menganggapnya menyulitkan karena ia menolak membagi uang dengan putra mereka, Yong Min. Di sisi lain, Won-soo, Hyun-soo, dan Do Yun merencanakan langkah selanjutnya. Do Yun ingin menyerahkan buku besar kepada jaksa, tetapi Hyun-soo ingin membuat kesepakatan dengan Tuan Han. Ia khawatir mereka akan membunuhnya dan Won-soo jika mereka melawan. Do Yun menceritakan penemuannya bahwa Yong Min adalah putra Tuan Han dan meminta Hyun-soo untuk berhati-hati. Akhirnya, mereka memutuskan untuk menyerahkan buku besar kepada Tuan Han. Do Yun mengingatkan Hyun-soo untuk memberitahunya saat ia bertemu Tuan Han. Ia juga memperingatkan Won-soo untuk berhati-hati di sekitar Sodam. Sedangkan Yongguk, ia terus mencari cara untuk mencuci uang dan membantu Won-soo. Ia juga mencoba memperbaiki keadaan dengan Ta-era dan Junhee. Ia bertemu dengan putranya dan mengakui bahwa ia adalah ayahnya. Namun, ia memberitahu Junhee bahwa ia berencana untuk putus dengan Ta-era. Anak itu memutuskan untuk tinggal bersama ibunya dan Yongguk menghargai keputusannya. Ayah dan anak itu berpelukan sambil menangis sebelum ia pergi bersama ibu dan neneknya. Sementara itu, Yong Min menggunakan uang Ji Hyun untuk membeli lebih banyak saham Hwain. Ji Hyun marah dan mengejeknya. Ji Hyun menuntut agar Yong Min mengembalikan uangnya dalam 3 hari dan meyakinkannya bahwa Yongguk tidak akan pernah menang melawan Yongguk. Ji Hyun berkata bahwa ibunya tidak akan pernah mengizinkannya. Malam harinya, Do Yun menerima pesan dari Hyun-soo bahwa ia akan bertemu dengan Tuan Han di dekat jembatan di Sungai Han. Do Yun mengiriminya pesan agar berhati-hati karena tidak ada kamera pengawas di area itu. Ia melihat Sodam meninggalkan rumah, dan Sodam berbohong bahwa ia akan pergi untuk bertemu dengan teman-temannya. Ia mengikutinya ke tempat pertemuan dan merekam percakapan antara Tuan Han dan Hyun-soo. Ia juga memasang kamera untuk mengawasi semua markasnya. Hyun-soo mencoba mendapatkan kepastian dari Tuan Han, tetapi tidak ada yang memberi. Tuan Han bersikeras bahwa Won-soo tidak akan pernah meninggalkan yayasan dan Hyun-soo harus mengurus dirinya sendiri.
Hyun Soo mencoba mendapatkan informasi lebih lanjut dari Tuan Han tentang rencananya, tetapi pengacara itu terlalu pintar untuk membagikannya. Setelah Hyun Soo memberinya buku besar, Tuan Han pergi dan Hyun Soo mulai berjalan ke mobilnya. Sayangnya, Sodam keluar dari tempat persembunyiannya dan menggorok lehernya sebelum Do Yoon dapat melakukan apapun. Untungnya, Do Yoon mengikuti dan menusuknya dari belakang. Entah bagaimana, Sodam berhasil melarikan diri dan Do Yoon bertahan untuk meminta bantuan. Tuan Han menelepon jaksa penuntut dan memberi mereka buku besar. Ia kemudian mematikan teleponnya dan menunggu kekacauan terjadi di rumah ketua pengadilan. Tak lama kemudian, para jaksa penuntut mengunjungi ketua pengadilan dan memberinya dokumen yang memanggilnya untuk datang ke kantor mereka. Ketua pengadilan Park mencoba menghubungi pengacaranya, Tuan Han, tetapi ia tetap tidak muncul hingga keesokan paginya. Di tempat lain, Do Yoon mengikuti Hyun Soo ke rumah sakit, tetapi para dokter tidak dapat menyelamatkannya. Saat ketua bersiap untuk menghadap jaksa, media muncul di luar rumahnya. Mereka tetap berjaga, menunggu ketua muncul dan menjawab pertanyaan mereka. Tuan Han menyarankan ketua Park untuk tetap tenang dan membiarkannya menangani masalah ini. Ia mengatakan bahwa kantor kejaksaan tidak memiliki cukup bukti untuk menahannya. Ketua Park terkejut ketika Tuan Han mengatakan Hyun Soo memberikan buku besar itu kepada jaksa penuntut. Awalnya, Tuan Han mengatakan bahwa Do Yoon adalah orang yang mengambil dan memberikan buku besar itu kepada jaksa penuntut. Meskipun demikian, ia menaruh kepercayaannya pada Tuan Han, yakin bahwa ia akan menyelesaikan masalah ini. Sementara itu, Do Yoon secara pribadi memberitahu Wan Soo tentang kematian Hyun Soo dan menghiburnya. Jelas, Wan Soo ingin bertemu saudaranya, tetapi Do Yoon memintanya untuk menunggu sampai media di luar rumah mereka pergi. Bersamaan dengan itu, Ketua Park bersiap-siap meninggalkan rumah, tetapi keributan muncul di antara personel media setelah perselingkuhan Wan Soo bocor. Ketua Park menolak berkomentar tentang pernikahan Wan Soo tetapi berjanji untuk bekerja sama dengan jaksa dan meminta maaf atas kesalahpahaman tersebut. Mengingat keributan media baru atas hidupnya, Wan Soo terpaksa menunggu sedikit lebih lama sebelum dia dapat menghadiri upacara peringatan saudara laki-lakinya. Dia mengirim asistennya untuk membantu janda Hyun Soo. Pada saat yang sama, Ji Hyun mengetahui bahwa Yong Min menggunakan perselingkuhannya untuk mengancam ayahnya agar mengizinkannya menggunakan uang mereka untuk membeli lebih banyak saham Huain. Dia menghadapi Yong Min dan menuntut untuk menceraikannya bahkan setelah Yong Min mengancam akan membocorkan video dan foto-foto yang membahayakan dirinya. Ji Hyun bersikeras bahwa dia akan menceraikannya dengan cara apapun dan memperingatkannya bahwa dia telah mempermainkan orang yang salah. Setelah keadaan tenang, Wan Soo menghadiri upacara peringatan kematian saudaranya dan memberikan penghormatan terakhir. Di upacara peringatan, janda Hyun Soo memberikan Wan Soo bukti yang ditinggalkan oleh suaminya. Do Yoon meminta janda Hyun Soo untuk menelepon jaksa dan mengklaim bahwa bukti yang dikumpulkan suaminya disembunyikan di brankas milik Tuan Han. Kemudian, Do Yoon menyelinap ke brankas Tuan Han dan menaruh USB di dalamnya. Sedangkan untuk ketua wanita, dia dibebaskan dan Tuan Han menyarankan agar dia tinggal di hotel sampai media diurus. Di kamar hotel, Tuan Han mengungkapkan bahwa dia ingin Yong Min mengambil alih Huain, tetapi ketua wanita Park menertawakannya. Dia merasa lucu bahwa dia pikir dia akan menyerahkan perusahaan kepada putranya yang dia miliki dengan seorang selir. Tuan Han tersinggung karena dia memanggilnya selir tetapi menyembunyikan kemarahannya. Cerita berlanjut dengan penangkapan ketua Park Miran. Ia terkejut saat Tuan Han berdiri di dekatnya dan melihatnya di borgol. Ia mengutuk Tuan Han dan para jaksa saat mereka menyeretnya pergi. Sementara itu, Do Yoon memberitahu Wan Soo tentang rencananya untuk menangkap Tuan Han. Ia kembali ke rumah besar dan mendapati para jaksa siap menggeledah rumah Tuan Han. Ia melihat saat mereka mengambil brankas dan melihat Sodam mencoba melarikan diri. Ia mengejarnya dan mereka terlibat perkelahian hebat. Untungnya, kali ini, Do Yoon menangkap dan menyerahkannya ke polisi. Kemudian, ia memperingatkan Tuan Han bahwa ia akan datang untuk menangkapnya, tetapi Tuan Han tampak begitu santai. Apa yang ia sembunyikan di balik lengan bajunya? Apa rencana Tuan Han? Ternyata Tuan Han menyimpan emas batangan berdarah yang digunakan Yong Min untuk membunuh ketua duo. Ia mendatangi ketua Park di kantor kejaksaan dan memerasnya agar bertanggung jawab atas perbuatannya. Ia mengancam akan mengungkap perselingkuhan mereka yang berujung pada seorang putra yang kemudian membunuh suaminya.
Ia meminta ketua park untuk membangkitkan naluri keibuan dan melindungi Yongmin. Dihadapkan dengan rasa takut bahwa Huain tidak akan selamat dari kebenaran tentang perselingkuhannya dan apa yang dilakukan Yongmin, ketua park mengaku telah mencoba membunuh Wansu dan memberi Zhou Dam perintah untuk membunuh. Ia sangat terkejut ketika Tuan Han mengungkapkan sifat aslinya, tetapi sayangnya, sudah terlambat baginya. Apa yang terjadi pada Yongmin? Ji Hyun meminta cerai kepadanya, tetapi dia menolak menandatangani surat-suratnya. Dia keluar dari kantornya dengan marah dan pergi ke rumah ibunya. Dia mengusir semua pembantu dan mengambil salah satu senjata di rumah itu. Tuan Han melihat para pekerja keluar dan menelepon Nona Byeon. Nona Byeon mengatakan kepadanya bahwa Yongmin sedang marah besar dan dia mengusir mereka semua. Tuan Han bergegas menghentikan Yongmin yang hendak membunuh Yongguk, tetapi berubah pikiran setelah Yongguk merendahkan putranya. Ia mengambil senapan dari putranya dan Yongguk melawan. Melihat ayahnya kewalahan, Yongmin mengambil senapan itu dan menembak saudaranya. Wansu mendengar suara tembakan pertama saat keluar dan bergegas masuk untuk melihat Yongmin menembak Yongguk lagi. Setelah menembak saudaranya, Yongmin menjatuhkan senjatanya dan Wansu bergegas ke sisi Yongguk. Apakah Yongguk meninggal? Sayangnya itu nyata. Yongguk meninggal dunia setelah menyatakan cintanya kepada Wansu dan meminta maaf. Bahkan sebelum meninggal, Yongguk telah mencoba memperbaiki kesalahannya. Ia bertemu dengan Taera dan menawarkan uang kepadanya untuk memutuskan hubungan dengannya. Ia menjelaskan bahwa ia mencintai Wansu. Tentu saja, sulit bagi Taera untuk mendengar kebenarannya, tetapi setidaknya ia akan dapat melanjutkan hidup tanpa penyesalan. Apakah Tuan Han dan Yongmin lolos begitu saja? Setelah Yongguk meninggal, Tuan Han dan Yongmin menghapus rekaman dari kamera pengawas. Tuan Han menuduh Wansu membunuh Yongguk dan memerintahkan Yongmin untuk bersembunyi. Untungnya, Do Yun datang saat mereka membawa Wansu untuk diinterogasi dan dia menceritakan semuanya. Dia mengerahkan staf untuk menemukan Yongmin dan menangkapnya. Polisi memeriksa Wansu dan Yongmin untuk mencari residu senjata dan memutuskan bahwa Wansu tidak bersalah. Setelah dibebaskan, Wansu mengunjungi ketua park dan memohon padanya untuk tidak menyerah pada ancaman Tuan Han. Bagaimana Red Swan berakhir? Setelah memecahkan kasus tersebut, Do Yun mengundurkan diri sebagai pengawal Wansu. Setelah semua yang telah mereka lalui, mereka butuh waktu untuk pulih. Do Yun kembali bekerja sebagai polisi sementara Wansu fokus pada yayasan. Sementara itu, ketua park setuju untuk menjunjung tinggi keinginan ketua duo. Ia mengizinkan Wansu menggunakan uang tersebut untuk kebaikan melalui yayasan dan meminta dewan direksi untuk memilih ketua baru. Setahun kemudian, Do Yun dan Wansu bertemu kembali sebelum ia kembali ke Tanzania untuk kegiatan amal. Kali ini Do Yun memilih untuk datang sebagai sesama relawan. Ini adalah akhir yang semua harapkan, tetapi demi kesehatan mental kita, akan lebih baik kita berasumsi bahwa mereka akan berakhir bersama dan hidup bahagia.